Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Muqatil meriwayatkan dari Silih bin Sa'id dari Abu Sob dari Al-Hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan hal berikut. Pada suatu waktu, iblis, musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangi para nabi dan berbicara dengan mereka. Ia mengunjungi semua nabi, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, ibnu Maryam, serta para nabi yang hidup di antara keduanya. Namun, tidak ada nabi yang paling sering dan paling disukainya untuk berbicara kecuali Nabi Yahya ibnu Zakaria. Pada suatu hari, saat iblis hendak pergi, ia bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya berkata kepadanya, "Abu Murrah." Sesungguhnya nama sebenarnya adalah Al-Harith dan gelarnya adalah Abu Murrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai iblis karena ia terkutuk dari semua kebaikan dan rizki saat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam berkata kepada iblis, "Abu Murrah, aku ingin meminta satu hal kepadamu dan aku berharap kamu tidak menolaknya." Iblis menjawab, "Ya, aku akan memenuhi permintaanmu, wahai Nabiullah." Nabi Yahya alaihissalam kemudian menyampaikan maksudnya, "Aku ingin melihat bentuk dan rupa aslimu, serta melihat berbagai perangkap yang kamu gunakan untuk membinasakan dan mencelakakan manusia." Mendengar permintaan Nabi Yahya alaihissalam, iblis berkata, "Anda meminta sesuatu yang sulit, Anda membuatku dalam kesulitan. Namun, aku tidak bisa menolak permintaan Anda. Hanya saja, aku berharap agar tidak ada orang lain yang melihatku bersamamu. Kita sepakat untuk bertemu esok harinya pada siang hari." Pada keesokan harinya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, iblis tiba-tiba muncul dan berdiri di hadapan Nabi Yahya alaihissalam, menghadapi keagungan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mengubah bentuknya menjadi serupa dengan hewan yang buruk dan menakutkan. Fisiknya menyerupai seekor babi, wajahnya menyerupai wajah kera, dan matanya memanjang seperti mulutnya. Tidak ada janggut pada wajahnya, rambut di kepalanya jarang dan berdiri tegak. Ia memiliki 4 tangan, 2 di bahunya dan 2 lagi di dahinya. Jari-jari tangannya berjumlah 6, hidungnya mengarah ke atas. Ia memiliki belalai, wajahnya memiliki tonjolan, kedua matanya buram, ia pincang, bongkok, dan memiliki sayap. Pakaian yang dikenakannya kusut dan robek, ada sebuah berhala orang Majusi di atasnya. Beberapa cangkir kecil tergantung di ikat pinggangnya, dan di sekitar bajunya terdapat berbagai jenis minuman dengan warna yang beragam, seperti putih, hitam, merah, kuning, dan hijau. Di tangannya ada lonceng besar, dan di atas kepalanya terdapat sebuah telur dengan sebatang besi di tengahnya. Selanjutnya, Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Abu Murrah, jelaskanlah tentang benda-benda yang ada di atas bajumu itu." Iblis menjawab, "Benda-benda ini menyerupai milik orang Majusi. Akulah yang menciptakan agama Majusi dan aku menganut agama tersebut." Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan, "Jelaskanlah kepadaku tentang cangkir-cangkir kecil yang bergantung di ikat pinggangmu di bagian depan." Iblis memberikan jawabannya, "Hai Nabi Allah, di dalamnya terdapat berbagai jenis keinginan duniawi, dan perangkap pertama yang saya gunakan untuk menjebak orang yang beriman adalah melalui wanita. Jika seseorang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya akan menggodanya melalui akumulasi harta haram agar dia tergoda dan tertarik padanya. Jika dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup dengan sederhana, saya akan menjebaknya dengan minuman yang memabukkan agar saya dapat membangkitkan berbagai nafsu dalam dirinya. Saya yakin bahwa beberapa perangkap tersebut dapat memperdaya orang yang beriman, meskipun dia adalah salah satu manusia yang paling suci." Nabi Yahya alaihissalam bertanya lagi, "Bagaimana bentuk perangkap tersebut?" Iblis menjawab, "Hei Nabi,
Perangkap tersebut berupa berbagai aksesoris dan perhiasan wanita. Salah satunya adalah perhiasan yang selalu menarik perhatian pada pakaian wanita. Dengan memakai perhiasan tersebut, wanita tersebut sesuai dengan gaya dan tampilannya. Pria pun akan tergoda melihat perhiasan yang dipakai oleh wanita tersebut. Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa fungsi lonceng yang kamu miliki?" Iblis menjawab, "Hei Nabi Allah, ini adalah koleksi instrumen musik seperti kecapi, rebab, suling, gendang, rebana, dan berbagai jenis alat musik lainnya yang digunakan dalam masyarakat." Mereka berkumpul dalam perayaan kemaksiatan dengan membawa salah satu alat musik tersebut. Lalu mereka menyanyi, bersenang-senang, dan memainkan musik. Setiap kali saya melihat situasi tersebut, saya segera menggetarkan lonceng ini sehingga bunyinya bergabung dengan musik mereka. Dengan demikian, mereka menjadi lebih senang dan semangat dalam bermain musik. Ketika mereka mendengarnya, beberapa dari mereka mengacungkan jari telunjuk mereka. Ada juga yang menggoyangkan kepala mereka, dan ada yang bertepuk tangan. Mereka terus melakukannya berulang-ulang sampai mereka merasa puas. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Apa itu telur yang ada di kepalamu?" Iblis menjawab, "Jauhilah saya dan perangkap saya seperti yang telah dijelaskan oleh para nabi, orang-orang soleh, para ahli ibadah, dan mereka yang suci. Anda harus menjaga diri dari godaan saya, sama seperti telur ini di kepala saya yang melindunginya dari segala macam bencana." "Bencana apa?" tanya Nabi Yahya alaihissalam. "Kutukan dan malapetaka," jawab iblis. Nabi Yahya alaihissalam kembali bertanya, "Lalu apa itu besi panjang yang ada di tengahnya?" Iblis menjawab, "Itu adalah alat panjang yang saya gunakan untuk mempengaruhi hati orang-orang soleh dan memutarbalikannya." Nabi Yahya alaihissalam mengajukan pertanyaan lain. "Tinggal satu lagi," kata beliau. "Apa itu?" kata iblis. Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan, "Mengapa penampilanmu begitu buruk dan menakutkan?" Iblis menjawab, "Hai Nabi Allah, ini disebabkan oleh nenek moyang Anda, Nabi Adam alaihissalam. Pada awalnya, saya adalah salah satu dari malaikat yang mulia. Saya tidak pernah mengangkat kepala saya dari sujud yang saya lakukan selama 400.000 tahun. Namun, saya melanggar perintah Tuhan dengan tidak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala marah dan mengutuk saya, sehingga saya berubah dari bentuk malaikat menjadi bentuk setan. Pada awalnya, tidak ada malaikat yang memiliki penampilan yang lebih baik daripada saya. Tetapi sekarang saya menjadi buruk dan menakutkan seperti yang Anda lihat." Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, "Apakah Anda pernah menunjukkan diri Anda dan perangkap Anda kepada orang lain?" Iblis menjawab, "Tidak pernah. Demi Tuhan, semua ini tidak pernah dilihat oleh manusia. Anda adalah satu-satunya yang saya muliakan dengan ini." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Saya sangat beruntung jika Anda mau menjawab dua pertanyaan saya, satu yang bersifat umum dan satu lagi yang bersifat khusus." Iblis berkata, "Tanyakanlah hai Nabi Allah." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Terangkanlah sesuatu yang menjadi harapan terbesar Anda, yang memberi kekuatan pada Anda, menghibur penulis Anda, menyenangkan mata Anda, dan membuat hati Anda gembira." Iblis menjawab, "Hei Nabi Allah, saya khawatir Anda akan menceritakan hal ini kepada orang lain, sehingga mereka akan berjaga-jaga terhadap tipu daya saya. Dan dengan demikian, semua rencana jahat saya akan gagal." Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Dalam kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala, kondisi Anda dan tipu daya Anda terhadap para nabi dan wali telah diceritakan. Mereka telah menjaga diri dari cara-cara Anda, sementara orang-orang yang sesat mungkin lebih mudah terpengaruh oleh Anda. Anda dapat memanipulasi mereka seperti tongkat yang memukul bola. Namun,
ketenangan Anda terhadap mereka tidak lebih penting atau berarti daripada ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iblis menjelaskan, "Hai Nabi Allah, yang paling saya harapkan dan yang paling menyenangkan bagi saya adalah wanita. Mereka adalah jerat, perangkap, dan anak panah yang selalu mengenai sasarannya. Saya selalu berhasil dengan menggunakan mereka dan berhasil menjatuhkan wanita ke dalam kehancuran. Ketika saya mencoba menggoda para ahli ibadah dan ulama, mereka bisa mengalahkan saya. Lalu saya mengirim pasukan untuk menyerang mereka, tetapi pasukan tersebut kalah. Pada saat seperti itu, saya teringat akan wanita, sehingga saya menjadi tenang, amarah saya mereda, emosi saya hilang, jiwa saya menjadi tenang, dan kekuatan saya bertambah. Jika wanita-wanita itu bukan keturunan Nabi Adam alaihissalam, saya pasti akan bersujud kepada mereka. Mereka adalah madu bagi saya. Iman mereka terletak pada saya. Setiap kali mereka memiliki kebutuhan, saya berusaha membantu mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Karena mereka adalah harapan bagi saya, sandaran saya, penggantung saya, orang yang saya percayai, dan pembantu saya." Kemudian Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Apa manfaat yang kamu dapatkan dengan menyesatkan manusia? Dengan apa kamu mengendalikan mereka?" Iblis menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kesenangan dan kesedihan, juga menciptakan yang halal dan yang haram. Dia memberikan pilihan antara keduanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Saya memilih untuk mengejar kenikmatan dan kesenangan, juga memilih yang haram, yang keji, dan yang mungkar, sehingga semua itu menjadi kecenderungan dan keinginan saya." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pilihan kepada Nabi Adam alaihissalam, namun beliau memilih kesedihan, ibadah, dan yang halal, sehingga semua itu menjadi panduan dan harapannya. Semua hal ini menjadi harta dan dagangan saya, sedangkan sebaliknya telah menjadi kekayaan saya. Kebutuhan dan keinginan seseorang adalah nyawa bagi kehidupannya. Jika kebutuhan itu hilang, maka orang tersebut akan binasa. Begitu banyak makhluk Allah yang ketika kebutuhan, keinginan, dan tekadnya hilang, dia langsung mati dan binasa. Sama halnya dengan saya telah memilikinya sehingga menjadi syahwat, nafsu, dan kehidupan saya. Ketika itu hilang dari saya, maka saya akan binasa. Namun, jika saya berhasil mengendalikannya, saya akan merasa senang dan tetap ada. Nabi Yahya alaihissalam kemudian berkata, "Tinggal satu pertanyaan lagi yang bersifat pribadi dan khusus yang ingin saya tanyakan kepada Anda." Iblis menjawab, "Ya, tanyakanlah." Nabi Yahya alaihissalam melanjutkan pertanyaannya, "Apakah Anda menemukan peluang untuk menggoda saya melalui pandangan, perkataan lisan, atau etika hati?" Iblis menjawab, "Secara umum tidak ada peluang seperti itu. Namun ada satu hal dari Anda yang menarik bagi saya. Meskipun begitu, itu sudah cukup bagi saya. Ada satu pintu utama yang saya bisa manfaatkan untuk menggoda Anda." Ketika mendengar perkataan iblis tersebut, wajah Nabi Yahya alaihissalam menjadi suram. Ia merasa bingung, hatinya sedih, dan jiwanya terkejut. Nabi Yahya alaihissalam berkata, "Apakah itu, wahai iblis? Anda adalah seseorang yang sering makan dengan berlebihan. Terkadang Anda makan terlalu banyak sehingga menyebabkan gangguan pencernaan, membuat Anda merasa lemah, mengantuk, malas, dan mudah tidur. Kadang-kadang Anda tidur saat seharusnya bangun di tengah malam untuk beribadah. Inilah yang menarik bagi saya dari diri Anda." Nabi Yahya alaihissalam bertanya, "Dengan kondisi tersebut, Anda mendapatkan kesempatan untuk menggodaku?" Iblis menjawab, "Ya, wahai Nabi." Nabi Yahya alaihissalam kemudian menjelaskan, "Saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya tidak akan meninggalkan dunia dalam keadaan kenyang." Mendengar itu, iblis menjadi marah dan sedih karena Nabi Yahya alaihissalam telah mengantisipasi tipu daya iblis. Iblis berkata,
Anda telah menipu saya dan membuat saya kesal. Harapan saya sirna kepada Anda." Iblis kemudian meninggalkan Nabi Yahya alaihissalam dengan rasa marah yang besar. Sahabat Al-Faidah, demikianlah kisah Nabi Yahya alaihissalam membongkar rahasia dari iblis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.